Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insyaallah malam hari ini kita ada di ruang diskusi bersama Al-Ustaz Aris Munandar. Ustaz, Alhamdulillah sehat Mas insyaallah. Rudi. Gimana Mas Rudi sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz insyaallah. Ini Ustaz, izin mungkin kita langsung ke point of view-nya aja lah. Karena ini insyaallah tentang permasalahan fikih-fikih umroh. Jadi kami ini merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai umroh terutama di bagian muamalahnya gitu Ustaz. Iya. Nah, mungkin Anda langsung saja Ustaz ya, Oh, iya, apa-apa ya? iya, iya, Baik, silakan. alhamdulillah. Nih Ustaz, ketika orang mau umroh tapi dia berhutang Ustaz, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang hukum menunaikan ibadah umrah. Itu ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya umrah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan namun dalam madzhab Syafi'i, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat, ibadah umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Iya. Baik. Ya, maka jika seorang itu memiliki kemampuan fisik, kemampuan finansial, maka dia memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah umrah. Sehingga karena ini wajib bagi yang mampu, semestinya tidak perlu memaksakan diri. Sampai-sampai berhutang, yang berhutang ini satu hal yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi kebiasaan Nabi di akhir sholat sebelum salam, Nabi suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal marram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan punya hutang. Jadi sikap ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut punya hutang, sehingga semestinya seorang Muslim tidaklah berhutang kecuali dalam kondisi terpaksa. Ya, semangat untuk berkunjung ke rumah Allah, ke Ka'bah, satu hal yang bagus. Namun jalur yang tepat dalam hal ini adalah ya, menabung. Menabung. Ya, jangan berhutang yang untuk kebutuhan yang itu tidak mendesak. Anggap saja ini umrah yang pertama dalam hidup seorang Muslim adalah wajib menurut madzhab Syafi'i, dan wajibnya kan jika mampu. Jika tidak mampu, ya berarti tidak terkena kewajiban. Masya Allah. Berarti kalau pakai dana talangan misalnya Ustaz, kan banyak ya sekarang itu misalnya dari tanda kutip LKS, lembaga keuangan syariah tertentu yang memberikan dana talangan, itu termasuk berhutang juga berarti Ustaz? Iya, kalau umrohnya pakai dana talangan, ya, maka yang pertama ini termasuk bentuk berhutang. Dan ini bisa dinilai tadi bentuk memaksakan diri untuk sesuatu yang wajibnya jika mampu. Wajib. Dan solusinya tadi sudah saya sampaikan adalah menabung. Kemudian yang kedua, ya dana talangan ini perlu dicek lebih lanjut, skemanya riba ataukah tidak. Dan ya kemungkinan besar ini riba atau nyerempet-nyerempet dengan riba. Bisa jadi Ustaz. Nah, Iya. sama kan ada yang arisan umroh. Jadi arisan untuk umroh. Nah, ini kan sebetulnya arisan juga kan punya hutang gitu saja. Cuman Iya. seperti gimana Ustaz? Seperti apa? Arisan itu hakikatnya utang piutang. Sehingga kalau arisannya arisan umroh, ya, dan ini kan hutang dalam nilai yang besar. Anggap saja sekarang rata-rata umroh itu di sekitaran 30 juta. 30. Ini berhutang dalam nilai yang sangat besar. Maka ya disarankan untuk ya jangan memaksakan diri semacam ini. Jadi termasuk saja. memaksakan diri Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Bisa masuk dalam Iya, kategori iya. demikian. Yang lebih aman ya nabung saja. Lebih aman untuk umroh itu nabung saja Ustaz. Betul. Sampai tercukupi. Nah, itu berarti mampu gitu Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah
Ya mudah-mudahan kita semua dimampukan Allah, mengasihi teman-teman semua. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan kembali mengenai hutang piutang ketika misal ada orang lagi umroh atau haji ya Ustaz ya. Biasanya, aduh belum ambil uang nih, minjem dulu deh. Nah kemudian bayarnya itu nanti di Indonesia. Minjemnya ketika mau belanja tuh mata uang real kan, tapi ketika balikin di Indonesia rupiah gitu Ustaz. Itu gimana konversinya seperti apa? Apa hukumnya seperti apa Ustaz? Ya, ketika orang berhutang dengan berhutang dengan real, maka kaidah dalam utang piutang apa yang diterima itulah yang dikembalikan. Jika nerimanya nerimanya real, maka nanti kembalikannya real. Boleh saja eh, nerima nerima pinjamannya itu real dan kembalinya itu rupiah, namun tidak jadi perjanjian dan tidak jadi kesepakatan. Jadi itu Tidak ditentukan di depan gitu Ustaz ya? tidak kemudian ditentukan di depan. Ketika mau bayar, baru kemudian dibicarakan. Ini saya bayar dengan bagaimana kalau saya bayar dengan ketika hari pembayaran, baru kemudian ada obrolan. Gimana kalau saya bayar pakai rupiah? Ya. Kemudian nanti bisa dibayar pakai rupiah dengan kurs hari itu. Kurs hari ketika dia membayar gitu Ustaz. Betul. Nah, yang tidak boleh kalau disepakati di awal ini utangnya Real? ya utangnya real, nanti kembalikannya rupiah. Oh, tidak Harusnya boleh disepakati di depan gitu ya? tidak boleh disepakati di depan. Itu bisa termasuk riba tuh gimana? Eh ya ada peluang riba di situ. Ada peluang. Potensi riba ya, lebih baik ya kita ambil aman aja gitu ya. Ya, karena ya ya ada kalau tidak potensi riba ya potensi ya potensi pelanggaran dalam ketentuan utang piutang. Potensi pelanggaran dalam ketentuan Utang piutang. Baik, baik, baik. Insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk berangkat ke Baitullah menuju umroh, berangkat umroh insyaallah. Insyaallah Ustaz, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai umroh ini akan kita tanyakan kembali ketika ada pertanyaan dari teman-teman insyaallah Ustaz. Insyaallah. Mungkin Ustaz sebelum kita tutup berikan nasihat kepada teman-teman, kepada kita semua ya untuk supaya bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mudah berangkat umroh Ustaz. Yang pertama berkenaan dengan kemudahan atau kemudian semangat untuk beribadah, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari semangat ibadah dan semangat untuk berbuat baik, semangat untuk melakukan satu hal yang manfaat. Dan ini satu hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka, antusiaslah engkau, semangatlah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat. Non di sisi yang lain Allah itu zat yang maha penyayang. Di sisi yang lain Nabi itu adalah seorang yang penyayang dengan umatnya, sehingga di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan ibadah haji, demikian juga umroh kecuali bagi yang mampu dan itu pun seumur hidup sekali. Dan ketika seorang itu sungguh-sungguh ingin berangkat, ingin beribadah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin berbangga-bangga, bukan karena ingin selfie di depan Ka'bah, ingin pamer dengan keluarga dan yang lainnya kalau pergi umroh niatnya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan berikan jalan keluar untuk problematika hidupnya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan seandainya setelah punya keinginan kuat untuk umroh namun usaha-usaha yang memungkinkan dilakukan juga sudah dilakukan, ternyata Allah tidak memberikan kemudahan untuk itu, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Insya Allah, Allah sudah catat niatnya. Niat untuk pergi umroh itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu demikian luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik beribadah di kampung halaman kita ataupun beribadah di samping rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Gitu Mas Allah. Randy. Barakallah Ustaz, jazakallah Wallahi khair Ustaz ya, atas jazakallahu khairan. atas jawabannya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita juga teman-teman semua. Kita tutup Ustaz sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.